Kembali kita lanjutkan diskusi, Mas Oki. Sebetulnya seberapa besar efek dari akademisi yang memberikan tekanan terhadap pemerintah untuk mengembalikan kenegarawanan seorang Presiden Jokowi? Ya, ini harus dilakukan dan mereka eskalatif. Terbukti dalam beberapa kali sejarah perpolitikan kita dan transisi kekuasaan itu selalu diawali oleh masyarakat sipil. Baik itu adalah kampus, ya, mahasiswa dan seterusnya. Tapi peran dosen itu menjadi sangat urgent, menjadi sangat krusial, apalagi ketika sudah menyatu dengan gerakan mahasiswa. Jadi itu terjadi di 98. Itu terjadi dalam beberapa fase perpolitikan kita. Dan kalangan kampus, termasuk juga di kalangan media, masyarakat sipil, aktivis, mereka ini kemudian bergerak itu kan berdasarkan moralitas. Atau kalau kata Machiavelli namanya highest virtue. Jadi highest virtue itu adalah moralitas tertinggi. Justru Machiavelli loh yang ngomong. Orang yang selama ini dicitrakan orang yang kemudian mencoba untuk menghalalkan kekuasaan. Bukan itu sebenarnya. Tapi ketika moralitas tertinggi sebuah negara itu menjadi sangat krusial, menjadi sangat urgent, ini harus diperjuangkan secara bersama. Nah, ini menurut saya penting untuk dilihat. Jadi pemerintah responnya jangan negatif. Tapi begini, Mas Oki, memang ada tuntutan dari UPI gitu ya. Salah satunya misalnya menuntut bahwa Presiden Jokowi untuk mencabut pernyataan agar tidak melakukan keberpihakan maupun juga keterlibatan dalam kampanye politik. Tapi apakah cukup hanya dengan mencabut pernyataan itu sudah bisa menjamin bahwa Presiden memang benar-benar tidak akan terlibat dalam kampanye? Paling tidak dari segi percakapan formal, ya kan, itu kan moralitas politik itu kan diukur dari diskursus yang berkembang itu diukur dari percakapan formal atau statement dari seorang negarawan, dalam ini adalah presiden. Artinya presiden juga harus berhati-hati dalam membuat statement. Jangan kemudian terkesan dia partisan. Dia adalah presiden Indonesia itu by constitution, dia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dan ada sumpah jabatan di sana, dia harus di atas semua golongan. Nah, ini bahwa kita memang paham ada kontestasi politik, ada kontestasi demokrasi yang namanya pemilu. Biarlah mereka bertarung secara sempurna, ada pertarungan sempurna namanya, tanpa kemudian diintervensi, tanpa diinterupsi ya oleh manipulasi kekuasaan di sana. Dan itu penting, dan publik itu menginginkan pertarungan yang fair sebenarnya dalam konteks pemilu ini. Ya kan, ini kan semuanya kan capres-capresnya bagus-bagus nih. Sudah tidak mempermasalahkan anak presiden ikut. Well, saya mau bilang capresnya bagus-bagus nih, ya kan. Tapi ada cawapresnya yang kemudian bermasalah. Which is itu adalah paslon nomor 2 cawapresnya, karena ini ada bicara tentang etika kekuasaan, konstitusi, regulasi yang kemudian dilabrak sedemikian rupa dan publik menonton. Dan pastilah akan masyarakat sipil itu akan tergerak gitu loh. Digerakkan ataupun tidak, mereka pasti akan bergerak ketika tontonan politik itu semakin memuakkan bagi publik. Jadi saya pikir ini sesuatu yang nature dan itu harus dipahami oleh Bahlil, dipahami oleh para staf sus presiden, ya Menteri Bahlil dan seterusnya. Mereka harus dalam konteks diskursus kenegaraan, percakapan formal, mereka harus memberikan apresiasi yang baik terhadap hal-hal yang diperjuangkan secara moralitas. Bukan menganggap santai, apalagi menganggap remeh gitu ya. Dan itu menurut saya itu justru pelecehan terhadap moralitas publik. Dia menurut saya tidak pantas menjadi negarawan. Gitu. Dan seorang menteri kan by constitution dia diatur dalam undang-undang. Artinya dia harus menghormati. Ya, tapi kan itu adalah harapannya bahwa ada sikap serius dari pemerintah menyikapi gerakan ataupun juga gelombang besar dari para guru besar ini. Tapi bagaimana jika pemerintah kemudian tetap menanggapi dengan santai, tetap meremehkan gitu. Seperti apa eskalasi yang akan terjadi ke depan? Sejauh mana para guru besar ini dapat bersikap? Apakah hanya sekedar pernyataan sikap itu saja kemudian? Menurut saya rakyat akan marah. Jadi jangan sepelekan rakyat. Jangan seolah-olah seperti disampaikan Menteri Bahlil tadi bahwa saya tahu rakyat sepertinya pasti akan cuek, mereka nggak peduli, ini permainan salah. Rakyat sekarang sudah cerdas. Kemarin beberapa waktu lalu acara yang dihadiri oleh Capres 01 nih, ya, sebagai contoh di Semarang kemarin, dan saya tahu persis ketika yang hadir itu mereka bukan masa bayaran, mereka bukan orang-orang yang digalang secara mobilisasi secara politik partai tertentu misalnya, tapi ini adalah kekuatan real basis masyarakat, anak-anak muda yang sadar dan kritis. Saya bisa bayangkan juga di paslon nomor 3. Mereka yang datang hadir ke acara-acara itu otentik dan mereka digerakkan, apalagi pasca debat 5 debat ini ya, mereka melihat bahwa memang ini ada yang salah dalam praktek kenegaraan, ada yang salah dari kepemimpinan hari ini, ada yang salah dalam praktek politik hari ini ketika kecenderungan untuk mengadvokasi paslon tertentu itu berlebihan. Dan menurut saya itu bisa dilihat secara nyata oleh publik. Ada yang salah, semoga cepat disadari dan dibenahi begitu. Karena jika tidak, akan ada hukuman dari rakyat dan eskalasi semakin meningkat. Itu yang tidak kita inginkan dan harus kita hindari sebagai negarawan dan para praktisi kenegaraan dan kebangsaan. Semoga Presiden mendengar diskusi kita hari ini begitu ya. Saya pikir harus. Dan kembali
Pak Jokowi mengembalikan saran sisi saya, kenegarawanan ya? Pak Jokowi saran saya harus segera merespon dengan baik. Dia harus menegur Menteri Bahlil dan dia harus menunjukkan bahwa dia adalah national display. Oke. Seorang pemimpin yang memang punya esensi kenegaraan yang memang di atas semua golongan. Baik, terima kasih Mas Dimas Oki atas Thank you. diskusinya. Dan pemirsa, diskusi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Metro hari ini. Saya Vera Bahaswan pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.